Ya, dan sutra itu di awal ketika mau sholat. Ya, pendapat Al-Rajih tidak ada. Habis sholat ditinggal sutra, jalan-jalan. Tidak. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Kemudian wa minhu, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yamurru baina yadayil musalli. Salah satu Rasul memerintahkan kepada orang yang lagi sholat, ya, tiba-tiba ketika dia sholat ada orang melewati di depan dia. Ada orang yang melewati di depan dia. Apa perintah Nabi pertama? Tahan dia, suruh nahan dengan kalimat falyadfa. Kalau dimaknakan retorik suruh dorong, tidak begitu. Prakteknya tidak gitu. Makanya di sini kalau hanya antum memahami semata-mata bahasa mufradat, ya sudah, antum maknanya tadi. Jadi makna apa? Dorong aja. Enggak begitu. Tahan. Ya. Nah, ini ada batasan. Dan ini bab tentang apa? Pembatas ketika kita sholat. Disebut dengan sutra. Sutra. Sutra itu apa? Yang membatasi antara orang yang sholat dan orang yang dimana dia boleh sholat dilewat di depannya. Ini namanya sutra. Dan Rasulullah SAW bersabda, la tusalli illa ila sutratin. Jangan kalian sholat kecuali kalian menghadap sutra. Para ulama terjadi khilaf tentang hukum sutra dalam sholat. Sutra itu apa? Sesuatu yang ditegakkan. Memang itu pembatas. Ya. Tingginya ya kurang lebih sekitar ya 30 cm. 25 sampai 30 cm. Itu tinggi sutra. Mungkin bisa kardus, mungkin bisa sesuatu yang ditancapkan. Sehingga kalau Rasulullah SAW itu beliau sholat ketika safar, beliau bisa menancapkan apa? Semacam tombak atau yang lain. Kenapa? Ya tadi, supaya tidak diganggu. Mungkin saja karena memang safar, di mana waktu sholat masuk, maka sholat. Kan begitu perintahnya. Ya, barangkali mungkin ada anjing, barangkali mungkin ada himar, kuda dan yang lainnya. Rasulullah juga pernah ketika beliau sholat kejar-kejaran dengan apa? Kambing, anak kambing. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Dipepet sama Rasulullah SAW supaya dia apa? Tidak lewati. Nah, ini salah satu bentuk. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah diganggu oleh syaitan, ya, mengganggu kekhusyukan salat Rasulullah SAW. Ini perlunya sutra. Karena kalau sutra, kita salat tanpa sutra, benar-benar yang melewati orang-orang yang dia adalah seperti wanita yang sudah baligh, wanita yang sudah dewasa, batal salatnya. Ya, termasuk anjing, termasuk apa? Himar atau kuda. Nah, kemudian tentang hukum sutra terjadi khilaf para ulama. Kalau antum buka kitab salat, sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Albani, maka beliau hukumnya wajib sutra itu dengan dalil hadis tadi. Adapun pendapat jumhur ulama, maka hukumnya apa? Sunnah yang ditekankan. Jadi penting, perlu. Karena ini tadi. Kenapa? Orang yang sholat kan lagi menghadap kepada Allah.
Gimana kira-kira kalau kemudian dilewati di depannya? Kan dia lagi munajat. Al-musalli idza shalla yunaji rabbah. Orang sholat ketika sholat, dia itu lagi berbisik-bisik dialog sama Allah. Kalau diganggu gimana? Tiba-tiba orang melihat melonyor begitu. Nah ini, maka di situ Rasulullah SAW berikan bagaimana sifat sholat Nabi, bagaimana Rasul sholat. Artinya apa? Hal-hal yang perlu disiapkan. Kenapa? Inti sholat itu yang diterima dan orang bahagia adalah khusyuk, mengingat Allah. Sehingga hal-hal yang menghalangi ya dihindari. Keributan, suara yang tidak mungkin, yang bikin suara itu tidak khusyuk, kan itu diantaranya. Orang yang lewat, anak-anak lari-lari di depan, itu diantaranya. Ya, sehingga anak-anak ini memang harus diingatkan. Kalau kita bawa anak, ya anak itu harus difahamkan. Kalau ke masjid, iwas ada orang sholat, tak boleh lewat di depannya. Masjid nggak boleh untuk lari-lari dan yang lain-lain. Dikasih tahu dia. Makanya penting anak itu harus memayyiz. Kalau masih kecil ya ditahan, didampingi begitu. Baik. Nah, kembali tentang sutroh. Jadi seperti itu. Nabi mengatakan ketika kita tahan, ya kan? Kalau sudah lewat ya jangan ditarik, udah kadung bablas. Bahkan Nabi mengatakan fa in aba falyuqatilhu. Kalau dia tidak mau ditahan, Nabi katakan apa? Perangi dia. Ini perintah Nabi seperti itu. Sampai begitu. Kenapa sebenarnya? Karena orang yang melewati di depan orang yang sholat, berdiri di tempat itu selama 40 tahun atau 40 lamanya lebih baik. Kenapa? Melewati di depan orang sholat itu adalah haram. Nah, sementara kalau antum ini tidak pakai sutro, nah sutro itu ya kira-kira dengan berdiri antum ya 1 meter 25 lah minimal itu ya, antum berdiri sampai tempat antum apa namanya sujud, berdiri, ruku, sujud ya sekitar 100 ya 1 meter lebih, 1 meter 25 lah. Sisanya tidak ada antum kemudian nahan-nahan ya, berarti kesalahan antum. Kenapa? Antum tidak pakai pembatas ya. Dan sutro itu di awal ketika mau sholat ya, pendapat Al-Rajih tidak ada habis sholat ditinggal sutro jalan-jalan, tidak. Walaupun ada berpendapat begitu. Jadi habis sutro Allahu Akbar takbir pertama, lihat ada sutro tadi, ternyata mungkin dia hajat, pergi dia, tidak perlu dia harus bingung cari sutro, jalan-jalan. Walaupun memang ada yang masih menyatakan seperti itu, tapi Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa perintah cari sutroh itu di awal antum sebelum sholat. Setelah itu ya sudah. Sama ketika berjamaah, sutroh kita pertama siapa? Imam, makmum berikut. Jadi sehingga ketika misal orang batal, tidak apa-apa lewat di depannya, tidak ada masalah. Kenapa? Sutroh kita di depan. Tapi kalau sudah putus, ya udah. Ya antum hak antum tahan, jangan sampai lewat pas di depan antum. Hanya ini saja. Ya. Nah, tapi masa antum tega sampai banting gitu. Ya, walaupun perintah Nabi begitu, tapi yang dipraktekkan repot urusannya nanti. Gitu ya. Taib. Jadi seperti itu.